Dalam ajaran Islam, surga memiliki berbagai nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa nama surga yang umum disebutkan adalah 1. Surga Firdaus. Tingkatan surga yang paling tinggi dan mulia, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bertakwa, serta menjaga lisan, salat, zakat, amanah, dan menjaga kemaluan. 2. Surga ADN. Surga yang kekal dan abadi, dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta bersabar dalam hidup. 3. Surga Naim. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, di mana penghuninya merasakan segala kenikmatan. 4. Surga Mawa. Surga yang menjadi tempat tinggal Jibril dan para malaikat, serta orang-orang beriman yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah. 5. Surga Darussalam. Surga yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian, diperuntukkan bagi mereka yang kuat iman Islamnya. 6. Surga Darul Muqamah. Surga yang berkilauan bak permata putih, diperuntukkan bagi hamba Allah yang hatinya selalu bersyukur dan langkahnya tak pernah berhenti dalam menebar kebaikan. Dan 7. Surga Khuldi. Surga yang kekal dan abadi, diperuntukkan bagi siapa saja umat muslim yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain nama-nama tersebut, ada juga nama surga lain seperti Al-Jannah, Jannatul Khuld, dan Al-Maqam Al-Amin. Istana di surga terbuat dari bahan-bahan mewah dan indah, seperti mutiara, emas, perak, yakut, dan zabarjat. Bahkan, ada yang menyebut istana di surga terbuat dari mutiara dengan interior dari yakut merah dan zabarjat hijau. Berikut beberapa detail lebih lanjut mengenai bahan-bahan istana di surga. 1. Mutiara. Istana Nabi Ibrahim di surga, misalnya, disebutkan terbuat dari mutiara. 2. Emas dan perak. Dinding surga terbuat dari emas dan perak, seperti yang disebutkan dalam hadits. 3. Yakut dan zabarjat. Gedung dan rumah di dalam istana dapat terbuat dari yakut merah dan zabarjat hijau. 4. Minyak kesturi. Semen untuk bangunan di surga terbuat dari minyak kesturi. 5. Tanah. Ada yang mengatakan tanah surga terbuat dari marmer putih seperti mutiara atau kaca. 6. Batu bata. Batu bata di surga juga terbuat dari emas dan perak. 7. Kerikil. Kerikil di surga terbuat dari mutiara dan intan. Dan 8. Bidadari. Bagian rambut bidadari terbuat dari sutra. Bahan-bahan ini menggambarkan kekayaan dan keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanan penghuni surga terdiri dari berbagai macam hidangan lezat yang belum pernah dilihat, didengar, atau terlintas dalam benak manusia. Di antaranya, hati ikan, daging sapi, daging burung, dan buah-buahan yang disukai, serta berbagai minuman seperti air susu, madu, khamr murni, air jahe, dan air kafur. Elaborasi. 1. Hati ikan. Dalam hadits sahih, disebutkan bahwa hati ikan merupakan hidangan pertama yang disajikan untuk penghuni surga. 2. Daging sapi dan burung. Penghuni surga akan disajikan daging sapi dan daging burung yang mereka inginkan. 3. Buah-buahan. Terdapat pohon-pohon buah di surga yang dapat dipilih dan dinikmati oleh penghuni surga. 4. Minuman. Susu. Minuman lezat yang terdapat di surga. Madu. Ada lautan madu di surga, yang bisa dinikmati oleh penghuni surga. Khamr murni. Minuman khamr yang tidak memabukkan. Air jahe. Disebutkan sebagai minuman yang berasal dari mata air surga. Air kafur. Minuman yang berasal dari mata air Al-Kautsar. 1. Kenikmatan lain. Selain makanan dan minuman, penghuni surga juga menikmati kenikmatan lain, seperti sendawa yang beraroma misik, dan keringat yang juga beraroma misik. Penghuni surga dalam Islam digambarkan memiliki keadaan fisik dan mental yang sempurna, bebas dari penyakit, ketidaknyamanan, dan kebosanan. Mereka akan tetap muda, tampan, dan bercelak mata, serta memiliki tinggi badan seperti Nabi Adam AS. Mereka juga akan menikmati berbagai kenikmatan dan aktivitas yang tidak membosankan.
bersenang-senang dengan pasangan. Elaborasi. Keadaan fisik. Muda dan tidak menua. Penghuni surga akan tetap muda, tidak akan menua, dan tidak akan pernah mengalami sakit. Tinggi badan. Mereka akan memiliki tinggi badan seperti Nabi Adam AS, yaitu sekitar 30 meter. Ciri-ciri fisik lain, mereka akan memiliki ciri-ciri fisik yang sempurna, bercelak mata, dan tidak berbulu atau berjenggot. Keadaan mental. Bepergian, penghuni surga akan terbebas dari rasa iri, dengki, amarah, dan emosi. Kebahagiaan kekal. Mereka akan menikmati kenikmatan yang abadi dan tidak akan pernah merasa bosan. Bepergian, penghuni surga akan terbebas dari segala penyakit dan kesusahan. Aktivitas di surga. Berbagai aktivitas, mereka akan bersenang-senang dan sibuk dengan berbagai aktivitas yang tidak akan pernah membosankan. Menikmati kenikmatan, mereka akan menikmati berbagai kenikmatan, seperti aneka buah-buahan dan minuman, serta kenikmatan lain yang tidak dapat dibayangkan. Saling berinteraksi, penghuni surga akan berinteraksi dengan pasangan mereka dan menikmati kebersamaan. Sifat-sifat penghuni surga. Beriman dan bertakwa. Penghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada dan menjauhi larangannya. Beramal salih. Mereka berbuat baik dan senantiasa beramal salih. Memiliki hati yang selamat, mereka memiliki hati yang bersih, terbebas dari sifat-sifat buruk. Secara umum, keadaan penghuni surga digambarkan sebagai keadaan yang sangat bahagia, sempurna, dan kekal. Mereka akan menikmati kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada akhir, serta terbebas dari segala bentuk penderitaan dan kesusahan. Pakaian penghuni surga dalam gambaran Al-Quran dan hadis adalah pakaian yang mewah, indah, dan tahan lama. Pakaian tersebut terbuat dari sutra, dihiasi emas dan perhiasan, serta berwarna-warni dengan warna hijau sebagai warna yang umum. Keindahan dan kesucian. Bidadari surga digambarkan memiliki keindahan yang luar biasa, wajah yang menawan, dan tubuh yang mulus. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang suci, tidak memiliki cacat fisik seperti manusia di dunia, dan tidak akan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi atau nifas. Bidadari surga merupakan yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa di surga. Mereka akan menjadi teman setia bagi para penghuni surga dan memenuhi semua kebutuhan mereka. 3. Perempuan di dunia yang bisa menjadi bidadari. Dalam Islam, tidak hanya bidadari yang diciptakan khusus untuk surga, tetapi juga perempuan di dunia yang beriman dan bertakwa juga dapat menjadi bidadari di surga. 4. Gambaran dalam Al-Quran. Keberadaan bidadari surga dan ciri-cirinya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Ar-Rahman ayat 70 dan surat Ad-Duhan ayat 54. 5. Bidadari surga sebagai penghuni yang ideal. Bidadari surga digambarkan sebagai penghuni surga yang memiliki sifat-sifat ideal, seperti memiliki rasa cinta yang dalam, genit, manja, dan penyayang. Pohon-pohon di surga dalam Islam digambarkan sebagai pohon yang sangat besar dan beraroma wangi, dengan buah-buahan yang lezat dan mudah dijangkau. Beberapa pohon yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits antara lain pohon tuba, pohon kurma, pohon delima, pohon pisang, dan pohon bidara. Pohon-pohon yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. 1. Pohon tuba. Pohon ini dikatakan sangat besar, dengan ukuran sejauh perjalanan 100 tahun atau 1000 tahun. Pohon tuba juga memiliki aroma wangi kasturi dan daun-daunnya terbuat dari sutra, serta bagian-bagiannya terbuat dari mutiara, yakut merah, emas, dan zabarjat. Tidak berduri di batangnya, serta menjadi tempat berteduh bagi penghuni surga. 6. Pohon dengan cabang dan ranting emas. Disebutkan dalam hadits bahwa cabang dan ranting pohon di surga terbuat dari emas. Dan 7. Pohon dengan bayangan yang luas.
disebutkan dalam hadits bahwa ada pohon di surga yang bayangannya begitu luas sehingga dapat menampung pengendara kuda yang melintasinya selama 10 tahun tanpa mencapai ujungnya. Pohon-pohon ini memiliki karakteristik yang menarik, antara lain. 1. Ukuran yang sangat besar. Pohon tuba, misalnya, memiliki ukuran yang sangat besar, bisa sejauh perjalanan 100 tahun atau 1000 tahun. 2. Aroma yang wangi. Pohon tuba memiliki aroma wangi kasturi. 3. Buah-buahan yang lezat dan mudah dijangkau. Penghuni surga dapat dengan mudah memetik dan menikmati buah-buahan di surga. Dan 4. Naungan yang dekat. Pohon-pohon di surga memberikan naungan yang dekat di atas penghuni surga.